warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Hadratil mukarramin, para asatidz, para guru, khusus sahabat kami Ustaz Eko, sahabat kami juga Ustaz Sulitno, seluruh pengurus serta jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada ibunda kami semua di belakang. Ini seragam Pak, warna abu-abu. Seragam ya. Udah lunas sebelumnya. Udah alhamdulillah. Ya, ntar pesan lagi yang baru udah lunas. Nyicil lagi terus, nyicil terus. Yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini lepas sholat subuh berjamaah kita beriktikaf, kita berukhuwah Islamiyah, bersilaturahim, juga kita ngaji. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di subuh hari ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan ngaji fikih zakat. Sebab dalam rukun Islam kita, sebelum rukun puasa didahului oleh rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Jadi lebih dulu zakat disebutkan ketimbang daripada puasa. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati. Syahadat, salat, baru kemudian zakat, baru yang keempat puasa. Supaya lebih berkah, ini saya bawa satu kitab ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pekan yang dulu saya bawa kitabnya Imam Nawawi 676 Hijriah. Kalau ini Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, Tanara. Cuma beliau dimakamkan di Mekah, di Ma'la. Orang Indonesia besar dan wafat di Mekah. Beberapa sempat pulang ke Indonesia. Cerita guru-guru kami, beliau sempat pulang ke Jakarta, pernah singgah di Masjid Pekojan, Jakarta Utara ya, Pekojan Jakarta Utara. Waktu itu beliau sezaman dengan Mufti Betawi zaman itu ya. Jakarta ada Mufti Betawi zaman Belanda, namanya Sayyid Uthman. Sekarang makamnya di Pondok Bambu ya, Pondok Bambu, Masjid Jami Al-Abidin. Itu Mufti Betawi zaman itu. Pondok Bambu kalau nggak salah, saya suka ketukar tuh. Pondok Kopi, Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Kalau sini pondok apa? Pondok Karya ya. Kita alhamdulillah di Jabodetabek banyak pesantren. Pondok Aren dan juga kan sini belakang. Ada Pondok Aren, ada Pondok Jaya, pesantren. Bahkan dikisahkan juga beliau saat itu sedang mencari kiblat di Masjid Pekojan. Syekh Nawawi datang dari Mekah, kemudian beliau melihat panitia sedang mencari arah kiblat di Masjid Pekojan. Akhirnya kemudian beliau membaca bismillah, diucap. Itu mihrabnya kelihatan, itu Ka'bah. Dan yang menyaksikan bukan satu dua orang. Gak usah pusing-pusing, jadi usap langsung kelihatan Ka'bah. Itu cerita dari guru-guru kami semua, yaitu Syekh Nawawi, karomahnya ya.
Mungkin kalau kita sendiri kita usap-usap sampai capek pegel juga nggak bakalan kelihatan Ka'bahnya. Kalau kita yang usap. Beliau wafat tahun 1314, ada juga yang bilang 1318. Berarti belum tapi lama ya. Sekarang 1446. Ini wafat 1300. Berarti udah berapa tahun? 1300. 150 tahun yang lalu ya. 150 tahun yang lalu. Kalau mau berziarah ada di Tanara, hanya masjidnya aja. Itu pun kalau bisa ya, karena kan sekarang dipagar semua itu. Di pesisir. Tanara itu daerah pesisir laut. Ya, saya nggak tahu itu dipagar apa kagak. Ya, katanya gitu sekarang dipagarin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Saya dahulukan daripada membaca kitab zakat, sebab zakat ini didahulukan sebelum puasa. Ini juga punya hikmah agar orang yang nisabnya sudah cukup segera keluarkan zakatnya, nggak perlu nunggu lebaran. Siapa yang nisabnya sudah punya, sudah ada, terutama zakat mal, karena zakat fitrah belum bisa. Zakat fitrah nanti kalau sudah datang 1 Ramadan, segera tunaikan zakat malnya, meskipun belum sampai datang Ramadan. Maka zakat ini dikenal dengan tunaikan zakat, sedangkan sholat dirikan, kan gitu ya. Aqimus sholata, dirikan sholat, wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Kenapa sholat dirikan? Sebab sholat itu kadang-kadang mencong, yang berdiri begini mencong dia. Ya, subuh kan jam 5.40. Kadang-kadang ada kita sholat 5.50. Ada juga sholat subuh 5:30. Berarti mencong sedikit tuh. Tegakkan lagi besok 4:30 lagi sudah bangun. Ya. Kadang-kadang orang sholat Allahu Akbar khusyuk, tapi kadang-kadang kita juga sholat keburu-buru ya. Asal ada muridnya Allahu Akbar, Masya Allah, kayak imam di Mekah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu dilihat belakangnya ada mertuanya, ternyata pantesan ada mertuanya di belakangnya. Begitu gak ada mertuanya, Bapak sudah ngomong kami Allah pindah-pindah, Assalamualaikum. Itu kadang-kadang kita bengkok, maka tegakkan lagi. Maka dikatakan tegakkanlah sholat atau dirikan sholat. Tapi zakat bukan dirikan zakat, tapi tunaikan zakat. Sebab dalam zakat kalau sudah sampai nisab dan haulnya, segera keluarkan zakatnya, jangan nunggu lama-lama. Ini juga berarti ya, jangan menunggu nanti sampai bulan puasa, bahkan sampai lebaran. Sebab kesian orang miskinnya. Kira-kira ibu-ibu kalau mau bulan puasa, kebutuhannya lebih banyak atau lebih sedikit? Kan makannya cuma 2 kali doang. Sahur sekali, buka sekali, kenapa jadi lebih banyak? Saya juga bingung. Ya. Apalagi ntar pas mau bulan puasa, pas sudah puasanya tuh ada acara buka bersama, ada acara arisan keluarga, buka bersama keluarga. Wah, jadi banyak tuh urusannya, panjang. Nah, orang-orang susah bulan puasa juga pengen makan ketupat, pengen makan ini, bayar zakatnya nanti semua sebelum lebaran. Kesian orang susahnya. Kalau ditunggu sampai lebaran, nanti orang susahnya keburu mati. Yang tunaikannya nanti terakhir. Kan kata Pak Ustadz, afdolnya kalau zakat fitrah ngasihnya sebelum khotib naik mimbar. Ya meskipun waktu terakhirnya 1 Syawal, kata ulama kontemporer hendaknya ada yang bayar zakat di awal Ramadan, ada yang bayar zakat di tengah Ramadan, ada yang bayar zakat di ujung Ramadan. Jangan di ujung semua. Lagian juga Pak DKM pengurusnya nggak mau nerima.
Kita mau sholat Idul Fitri, Pak Deka saya bayar zakat. Kemarin ibu kemana aja? Kita kemarin 1 hari udah kita tutup. Ya ibu sih terlambat. Makanya ya, hendaknya siapa yang sudah cukup haul dan nisabnya segera keluarkan zakatnya. Kata tunaikan juga berarti dia dikeluarkan dengan cara yang terbaik. Dikeluarkan dengan cara yang terbaik. Ada yang mengatakan cara terbaik dengan diberikan secara diam-diam. Tapi kalaupun mau diumumin boleh, bagus. In tubdus shadaqatu fa ni'mahi. Kalau engkau menampakkan maka itu nikmat, boleh. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan itu lebih bagus. Maka samperin kalau bisa, lebih cakep daripada fakir miskinnya kita undang. Ya, kita undang fakir miskinnya taruh di depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah fakir miskinnya di depan kita. Mari sama-sama kita lihat. Dia nggak enak, malu, fakir kesian. Ya, ini setelah diberikan, tolong tukang fotonya mana? Wah, diserahin, kan malu. Ya, lebih baik nggak tahu dia dikasihnya. Tunaikan dengan cara yang terbaik. Ya, itu maksud tunaikan. Tapi boleh juga diumumin. Ya. Alhamdulillah Jumat berkah 80 box dari Bapak Ahmad. Boleh. Kan ada pengumuman tuh biasanya ya. Alhamdulillah 50 bungkus nasi padang ya dari Ibu Fatimah. Boleh. Saya Pak Ustadz nggak mau, takut jadi sombong. Saya tulis hamba Allah aja. Boleh juga. Ya. Alhamdulillah ada nasi padang 100 bungkus dari hamba Allah. Biar gak ketahuan. Tapi begitu habis diumumin dia corek sebelahnya. Lu tahu nggak? Oh itu ya sama aja kalau kita mending tulis tadi namanya gitu ya. Mending tulis. Ya, tapi boleh. Ya ditampakkan tubdus shadaqat boleh ya. Wa in tukhfuha, tapi kalau disembunyikan khairun, lebih baik. Itu makna yang kedua dari tunaikan zakat ya. Makna yang kedua. Zakat ini dalam Al-Quran disebut juga dengan sodako. Jadi bahasa Quran, zakat itu dalam Quran juga disebut dengan sodako. Maka ayat Quran ada khudh min amwalihim sodakotan. Ambillah dari harta-harta mereka sodakotan. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah wajib. Maka ulama membagi sedekah wajib zakat dan ada sedekah sunnah berupa infak dan sodakoh sunnah. Hanya saja sedekah sunnah ini ulama mengatakan kalau dia berupa materi namanya infak. Tapi kalau berupa non materi disebut dengan sodakoh. Ya supaya gak ketuker. Kalau berupa materi namanya infak. Kalau berupa non materi disebut juga dengan sodakoh. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyum itu adalah sedekah. Itu kotak promo itu sedekah apa infak? Kotak promo itu yang ada bacaannya sedekah apa infak? Ya mestinya infak karena dia materi. Ya kalau ditulis sodakoh repot juga. Nanti kalau kotak amalnya lagi lewat depan dia senyumin aja gitu ya. Pak udah sedekah Pak, udah barusan saya habis sedekah. Kan senyum itu sudah maksudnya infak Pak gitu ya. Tapi boleh juga sedekah sunnah itu masuk juga dia infak juga ya dari sedekah sunnah. Siapa orang yang paling berhak untuk diberikan sedekah? Dalam Al-Baqarah Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, untuk kedua orang tua. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama mazhab Syafi'i wafat 911 Hijriah, beliau mengatakan kalau sedekahnya sama orang biasa itu bi asyri amsalihah, 10 kali lipat. Ini sedekah sama orang biasa.
Ya orang nggak kenal siapapun gitu di jalan, orangnya sehat, balasannya 10 kali lipat. Ini kata Imam Suyuti. Kalau dia sedekah sama orang akma wal mubtala, orang yang buta atau sama orang yang kena musibah, wahidatun bitis'ina, 1 kali 9, 9 kali lipat. Sedekah sama orang yang kena musibah atau cacat, berapa tadi? 9 kali lipat. Kalau dia sedekahnya sama kerabat siapa kerabat? Kita kan sering ngomong ya, itu kerabat saya dia, ya, bukan teman, bukan. Kerabat itu orang yang satu kakek. Kalau Rasulullah itu Bani Hashim, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah ini keturunan Hashim adalah kerabat Nabi, ya, kerabat Nabi Bani Hashim. Meskipun ada yang mengatakan kerabat Nabi itu jauh lagi dari Fihr Quraisy. Bin Hashim bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyah. Quraisy ini dinisbatkan kepada Fihr ini ya. Fihr. Makanya dalam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ingatkanlah, dakwahkanlah kepada kerabatmu Rasulullah. Siapa itu kerabatnya? Wahai Bani Hashim, wahai Bani Muttalib, wahai Bani Abdi Manaf. Ya, ada yang bilang malah lebih jauh lagi tadi Fihr ya. Fihr itu adalah Quraisy, ya. Bin Fihr, bin Malik, bin Nador, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah sampai Adnan ini ulama sepakat nasab Nabi sini. Maka di dalam Barzanji itu terkenal ila adnanin inda dawil ulumin nasabiyah. Sampai Adnan ulama sepakat nasab Nabi. Bin Adnan, bin Udda, bin Muqawwim, bin Nahur, bin Tayrah, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabat, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Ya tolong satu orang tadi ada yang ulang aja ke depan sini coba. Masih ingat ya? Kalau kata ta'lim makan menyan Arab, biar ingatan kuat. Makan menyan buah kandar. Menyan Arab kuning ya. Wah saya udah makan sekilo, saya nggak hafal-hafal Pak Ustaz. Dihafalin apa enggak Bu? Enggak. Dia nggak bakal apa. Ini makanan menguatkan hafalan, bukan bikin ibu jadi hafal. Kalau udah punya hafalan baru makan itu, ya. Itu makanan-makanan yang menguatkan hafalan. Yang menghilangkan hafalan itu makanan yang asam-asam. Ibu-ibu senang makanan yang asam-asam, rujak sama seblak, makanan orang zaman sekarang. Pada lupa pantesan, ya. Jus 30 aja muter. Ya. Itu tadi kerabat Nabi. Nah kalau sedekahnya kepada kerabat, wahidatun bitis ini adin, 900 kali lipat. Kerabat 900 kali lipat dari kakek yang sama. Yang keempat, kalau disedekahnya sama orang tua, wahidatun bitis ini ati alfin, 900.000. Sedekah sama kedua orang tua. Masya Allah kita, apalagi orang tuanya masih ada. Ini biasanya mau bulan Ramadan pada datang, rumah munggahan nih kalau kata orang kita, tradisi. Ya boleh tradisi aja, munggahan datang orang tua. Meskipun nggak bawa apa-apa kan orang tua kita juga senang ya. Kita ke sono nggak bawa apa-apa. Apalagi pas pulang-pulang itu tangannya dikepelin. Ya Allah, orang tua kita nangis. Pulang-pulang dikepelin. Kenapa orang tua kita nangis? Pas dibuka cuma 50.000 doang. 50.000 doang, mana datang setahun sekali. 50.000 doang, ini gak usah datang tadi. Ya. Itu orang tua tuh ya. Falil walidaini wal aqrabin. Maka yang paling baik adalah untuk kedua orang tua. Jangan nyari keramat kemana-mana, ziarah jauh-jauh ke Pamijahan, ke Wali Songo kemana-mana. Tapi keramat yang paling keramat dia kagak datengin. Siapa tuh keramat paling keramat? Kedua orang tua. Minta doanya. Ya, mak doain gitu ya.
Kalau udah nggak ada ya ziarahin. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, faqadtun nabiyya, aku kehilangan Nabi, kata Aisyah, lagi tidur nih kehilangan. Mana Rasulullah gitu ya, nggak ada. Ya, faidah huwa bil baqi, ternyata Rasulullah ada di makam Baqi. Dan itu kejadian di bulan Sya'ban. Sama kayak ibu-ibu kan kalau bangun malam kadang-kadang suaminya nggak ada. Lagi di mana tuh suaminya? Tahunya lagi berhenti tukang nasi goreng di depan. Lapar malam-malam kan. Kirain saya udah husnuzon aja, kirain pengen tahajud. Kalau ya Allah, suami saya ada angin apa gitu, tiba-tiba malam-malam tahajud ke kamar mandi ngambil wudhu, tahunya kencing doang, tidur lagi. Ya. Ternyata Rasulullah sedang berziarah. Maka para ulama-ulama zaman dulu, karena Rasulullah berziarah di bulan Sya'ban, ya banyak mengikuti tafa'ulan ziarah bulan Sya'ban. Maka sampai sekarang ada munggahan. Ya, kalau orang tuanya sudah nggak ada. Yang kelima, lebih tinggi lagi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wahidatun bikis ini ati alfin, 900.000. Ini yang kelima, terakhir nih. Ya, sedekah kepada siapa tuh 900.000? Wahia ala alimin au faqihin, sedekah ama ulama, sedekah ama ustad. Sekarang saya tanya, jadi paling tinggi pahalanya sedekah sama siapa? Nah, bilang juga apa? Ustaz Sulisno cengar-cengir, saya itu Ustaz. Saya bawa karung dari rumah. Min khairin, yang baik-baik, ya. Yang paling baik kalau kasih orang. Jangan kita nggak mau, kita kasih orang. Ini mau dimakan nggak? Kayaknya udah 2 hari udah nggak enak, udah kasih si Anu aja. Jangan. Kita aja nggak mau, apalagi orang. Makanya dalam Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu mensedekahkan apa yang kalian cintai. Yang kita senang kita kasih, yang paling bagus kita kasih, ya. Yang terbaik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ala manfa'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-amwalu allati tajibu fiha az-zakatu itu sittatu anwa'in. Harta yang wajib dizakatkan itu ada 6. Ini kita kenal dengan zakat mal. Memang dalam fikih klasik cuma 6. Ditambah satu lagi zakat fitrah. Udah segitu doang. Dari dulu ngaji zakat muter. Padahal cuma 2. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal. Udah. Yang zakat mal ada 6. 1 zakat peternakan, 2 zakat emas dan perak, 3 pertanian, 4 barang dagangan, 5 harta terpendam, 6 adalah zakat pertambangan. Udah segitu doang. Ini zakat dalam fikih klasik. Zakat-zakat zaman sekarang semuanya merujuk ke 6 yang tadi, ya. Kita mulai dari yang pertama adalah zakat peternakan. Kita rasa sekarang jarang orang yang punya peternakan. Kalaupun seandainya ada, nggak kena zakat pasti. Coba nih orang Medi ada nggak yang punya peternakan? Ternak apaan? Ayam. Mau taruh di mana ayamnya? Kambing apalagi? Ternak kambing, ya. Nggak ada kita rasa. Apalagi kambing sampai 40 baru wajib zakat. Sapi 30, ontak punya 5. Orang Medi mana yang miara ontak? Nggak ada. Maka kira-kira zakat peternakan jarang yang punya. Di antara syaratnya lagi zakat peternakan harus saimatun. Apa tuh saimah? Saimah ya, bukan soimah. Saimatun, digembalakan. Kalau dia ternaknya di kandang nggak wajib zakat, meskipun 100. Punya sapi 100, di mana sapinya? Di kandang, nggak wajib zakat. Nggak wajib, karena nggak digembalain. Sekarang di tanah kusir mau digembalain di mana? Di kuburan Cina depan, diomeli, barangan aja juga katanya nanam kambing di sini, nggak ada tempat lain, nggak bisa. Ya, susah ya zaman sekarang, orang susah punya peternakannya, susah.
Di antara syarat yang paling populer adalah tadi saimatun, dia harus digembalakan. Saya kalau di Serpong itu ada kawan saya orang India, peternak susu kambing etawa, gede, susunya itu lebih bagus daripada susu sapi. Kambingnya banyak 150. Cuman karena kambingnya nggak digembalain, Ustaz, nih saya bayar zakatnya gimana Ustaz? Ya nggak ada bayar zakatnya. Ya udah tenang aja, ntar kita yang atur. Ya gitu ya. Pokoknya kalau nggak digembalain nggak wajib zakat. Ya ini saya yang populer saja karena supaya sedikit tapi mudah-mudahan bisa diingat. Yang kedua, emas dan perak, anak dani. Emas kurang lebih 20 miskol. Tahu miskol? Itu kalau telepon kagak keangkat tuh miskol itu. Miskol zaman dulu nih, ukuran zaman dulu ya. Satu miskol itu adalah 1 dinar, 4,68 gram. Mahal ya, emas sekarang berapa emas? Mahal sekarang. Ibu-ibu masih pada punya emas apa enggak sih? Udah dijual Ustaz, sian amat sih. Tapi besok beli lagi mau lebaran, habis lebaran jual lagi. Ya mau lebaran beli emas, habis lebaran jual lagi. 4,6 dikali 20 kurang lebih mayoritas ulama katakan sekitar 85 gram emas. Meskipun ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang paling pendek emasnya itu, pendapatnya Mu'alim Syafi'i Azami, ulama Betawi itu di Gandaria. Beliau katakan emas itu 77,5 gram nisabnya, bukan 85 kata Mu'alim Syafi'i Azami. Ini ikut ulama-ulama Yaman ya. Ulama-ulama Yaman rata-rata 77,5 gram. Ya, ada juga yang mengatakan 93,6. Walhasil mayoritas 85 gram emas. Sedangkan perak 595 gram. Kalau perak murahan kali ya. Berapa duit perak 1 gramnya? 30.000 ya. Ini biasa tukang cincin tahu nih, hobi cincin. Ya, nih. Padahal dalam mazhab Syafi'i sunnah tuh. Benar, dalam mazhab Syafi'i kitabnya sunnah pakai cincin dari perak. Dalam mazhab Syafi'i, makanya kan ustaz-ustaz banyak pakai cincin. Ya cuman saya kebetulan lagi nggak pakai, nggak ada. Emang belum ada yang ngasih. Biasa cincin banyak. Dulu kan 15 tahun yang lalu kan zaman batu. Masih ingat kan itu? Zaman Pak SBY. Apa yang hijau tuh? Garut, Bacan. Nah, itu kalau yang hobi batu pasti tahu tuh ya, Bacan. Saya pernah lagi sholat gitu dengar serok dulu gitu. Saya kira kecoa apa nih. Pas saya lihat sebelah saya lagi ngasah batu sambil sholat. Habis itu saya tanya, wah Allah Bapak, apa ngapain sih Bapak lagi sholat malah ngasah batu? Begini Pak Ustaz, ini batu kalau diasah lagi sholat khasiatnya lebih manjur. Khasiat apa sih? Khasiat apa? Lebih manjur. Pakai perak. Kalau laki-laki emas nggak boleh. Meskipun campuran juga pendapat paling kuat nggak boleh. Al-ghabbatin li zinatin haruma, atau dia tempaan untuk perhiasan haram. Tapi kalau sutra boleh laki-laki kalau campuran. Ada nggak laki-laki pakai sutra? Ya? Ada laki-laki pakai sutra? Ada, ya. Yang punya sarung BHS, sutra itu mahal itu sarung BHS. Ya, ini saya lagi nggak pakai, ya. Kalau lagi pakai ada tuh sarung BHS. Cuma campurannya lebih banyak. Sarung BHS paling mahal, paling murah 500.000, 800 ada sampai 5 juta masterpiece. Nah, itu sarungnya kiai ya. Ya kita kalau sarung-sarung begini sarung Wadimor aja lah yang 80.000 juga selesai. BHS ya. Biasanya kalau mau bulan puasa, saya di Tangsel itu dulu zaman Bu Airin kita dikasih satu paket. Ada kokohnya, ada BHS-nya satu. Ya, ini mau bulan puasa, THR dari Bu Airin. Cuma begitu kita buka di rumah BHS-nya, kita pakai sarung jadi imam, taunya di bawahnya ada bacaannya gede. Ya. Dokter Anda Hajah Airin Rajmidiani SHMH, kan kita malu pakainya. Ya Ustaz, sarungnya mahal boleh dibagi gitu kan.
memang salah banyak Ustaz. Karena juga ibu-ibu ada aja kesalahannya. Ada Ustaz ngaji ya, yang datang gemuk, diomongin sama ibu tuh, lihat tuh Ustaznya gemuk banget, pasti makannya banyak tuh Ustaz. Kata ibu-ibu begitu tuh, salah lagi baik kita gitu. Besok-besok ada Ustaz yang kurus datang, ya diomongin lagi sama ibu-ibu ya. Ngeliatin Ustaz itu kurus banget katanya, pasti istrinya galak tuh pasti itu kan. Harus salah lagi aja. Boleh itu tadi kalau sarung BHS tadi boleh. Yang penting campuran sutranya lebih banyak ya, lebih banyak. Cuman kita jarang orang nyimpen emas ya. Nah, kalau zakat zaman sekarang bukan emas perak aja, yang senilai dengan emas perak. Duit, deposito, tabungan, obligasi, saham, apalagi ya zaman sekarang ya sejenis simpenan lah ya, sejenis simpenan. Saya yakin ini jamaah An-Nur dari muka-mukanya punya simpenan semua ya. Wah ya, simpenan tadi deposito ya, deposito ya. Nah, syarat yang paling populer dalam zakat emas dan perak, dia bukan sebagai perhiasan. Kalau perhiasan gak ada zakatnya sama sekali. Kalau emasnya sebagai perhiasan gak ada zakatnya sama sekali. Nah, maka ibu-ibu yang kalungnya 1 kilo gak ada zakatnya. Yang gelangnya banyak banget segini ya. Kalau lagi beli sayur kan nawarnya nggak begini, dia di atas ini. Bu, ini salaknya sekilo berapa bu? Wah, Pak berapa nih Pak salaknya? Biar kelihatan itu emasnya. Itu dia nggak kena zakat. Ya. Wal muasyarati yang ketiga adalah pertanian. Hanya saja dalam fikih klasik pertanian cuma 2. Satu adalah makanan pokok. Apa contoh makanan pokok? Beras, gandum, jagung, sagu makanan pokok. Papeda. Anak saya sering jajan tuh papeda. Minta duit beli apa? Beli papeda. Emang kamu orang Papua makan papeda? Enak gitu ya. Udah beli makanan pokok ya. Beras, jagung, kacang-kacangan ya. Ini yang pertama. Yang kedua buah-buahan. Cuma dalam fikih klasik yang kena zakat hanya buah kurma dan anggur. Yang lain kagak dalam fikih klasik. Ibu-ibu nanam apa di rumah? Duren. Udah 5 tahun gak berbuah. Tetangga saya beli duren di Trubus mahal banget 5 juta. Ada 10 tahun belum berbuah-buah, dia kesel dia terbangan gitu. Jambu, paya, gak ada zakatnya. Sebab dalam fikih klasik hanya yang terkena anggur dan kurma. Tapi kata Basnas kita, semua yang dihasilkan dari bumi kena zakat. Kata Basnas kita. Milih fikih klasik apa milih Basnas? Klasik aja. Milih klasik aja ya. Boleh silakan ya. Kata Imam As-Suhaimi, kata Syekh Nawawi ditambahkan afdhalu anwa'il kasabi az-zira'ah. Pekerjaan yang paling afdol adalah petani. Pekerjaan paling afdol. Berkahnya banyak, tawakalnya tinggi petani. Bahagianya banyak menjadi petani. Dia nanam pas muncul nongol bibitnya bahagia dia. Ya kita kan kalau punya pohon begitu, nongol dikit bahagia. Makanya di Eropa, di Jepang banyak direktur yang berhenti kerja, pulang ke kampung tani. Padahal direktur gajinya gede, berhenti. Buat ngapain? Jadi petani. Kenapa? Bahagia jadi petani. Cuman orang sekarang rata-rata anaknya mana ada yang mau jadi petani. Malah sawah orang tuanya mau dijual. Saya ditawarin kemarin di Tasik, mau beli nggak sawah warisan orang tua saya, kata teman saya. Ya, berapa? Ya lumayan lah, ada beberapa hektar katanya. Harganya berapa? Katanya. 1 batanya itu 1,5 juta. Mahal benar. 1 bata kan kecil segini. 1 bata 1,5 juta. Mahal banget. Saya di sini aja di Tangsel 3 juta semeter bukan sebata. Ya Ustaz kagak paham kan.
Satu bata itu kata orang Sunda 14 meter. Ada orang Sunda? Ya bener ya. Satu bata itu 14 meter. Saya kira satu bata segini gitu ya. Per bata hadirin 1,5 juta mahal bener. Dijual. Padahal nanti 10 tahun lagi itu beras 1 kilonya bisa berapa? Sekarang udah berapa beras? Sekilo 15.000 ya. Sekilo bukan seliter. 15.000. Nanti 10 tahun lagi bisa 20-25.000 sekilo. 1 hektar bisa ambil 5 ton panen. 5.000 kilo. Coba kali 5.000 kilo kali 25.000. Coba itu. Orang pada jual-jual. Ya, ada yang punya sawah digusur bikin kontraktor. Ada punya sawah digusur lagi bikin pabrik. Akhirnya lama-lama nanti beras kita akan impor lagi. Ini bagus nih yang kedua. Yang pertama tadi ya, tsumma sina'ah, yang kedua pabrik paling bagus. Sesuatu yang dia bikin sendiri itu kerjaan yang paling bagus kata Syekh Ahmad As-Suhaimi. Yang ketiga at-tijarah, jual beli, baru jualan. Yang ketiga Rasulullah jualan. Setiap nabi punya profesi. Nabi Adam petani, petani dikasih bekal sama malaikat Jibril 2 sapi jantan dan 3 biji gandum. Bekalnya 2 sapi jantan dan 3 biji gandum. Pelit amat malaikat Jibril cuma 3 doang. Bukan sembarangan 3. 1 biji gandum mi'atu alfi dirhamin, 100.000 lebih berat dirham, hampir 100 kilo ini beratnya 1 biji gandumnya. Dan sekali ditanam itu fi arba'i sa'atin, bisa buat 4 musim cukup. 1 biji gandumnya Nabi Adam cukup buat 4 musim, 1 bulan 1 tahun setengah. Nabi Adam gede 40 hasta, 41 hasta 45, 20 meter lebih tinggi Nabi Adam. Nabi Musa 10 meter. Makin kesini makin kecil. Biji gandum juga makin kecil. Di zamannya Nabiullah Isa alaihissalam, di zamannya dulu sebesar biji ontak, kemudian mengecil biji gandum segede mentega. Kemudian di zaman Fir'aun, ya, seperti telur ayam biji gandum. Di zaman Nabi Yahya seperti telur merpati kecil. Kemudian seperti peluru dan seperti kacang. Sekarang lebih kecil. Ya mudah-mudahan nggak mengecil lagi lama-lama ya. Biji gandum makin kecil. Nabi Idris tukang jahit. Nah, ini yang tukang jahit imamnya Nabi Idris nih berarti. Ya, tukang permak, tukang jahit. Nabi Nuh tukang kayu, tukang kayu. Husain, orang Mesir, orang Jatinegara, tukang kayu, tukang kusen. Nabi Ibrahim tukang baju. Nabi Ibrahim yang jualan baju, apalagi sekarang yang bulan Ramadan. Masya Allah, ibu-ibu statusnya ada 100. Pokoknya buat statusnya jualan baju semua. Nah berarti ikut Nabi Ibrahim. Nabi Musa juru tulis. Nabi Musa. Nabi Daud pandai besi, tukang besi Nabi Daud. Kalau sekarang bikin teralis gitu ya, kanopi teralis gitu, kalau zaman sekarang gitu ya. Nah, Nabi Daud haddad. Nabi Sulaiman tukang anyam, orang Tasik nih hadir, ya, tukang anyam. Zaman sekarang udah nggak ada tuh yang masak pakai apa tuh yang kerucut gitu gua. Ya kukusan, ya, sono deket Beji kukusan, ya, kukusan gitu. Mana ada orang sekarang masak pakai gituan? Nama yang buat itu buat nyari kutu beras. Nampak, ya pakai nampak. Itu Nabi Sulaiman tuh kerjaannya tuh. Ya, pasukannya jin apa? Ternyata di rumahnya itu rajin nganyam. Ya, jualannya tadi itu ya. Nabi Sulaiman. Kalau zaman sekarang ya orang Tasik biasa. Parabot gitu. Ada kan? Kalau tempat saya gitu pakai mobil osbak tuh parabot gitu ya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjual dan membeli, jual beli. Modalnya dari istrinya Khadijah. Boleh modal dari istrinya Khadijah. Ya, ini yang paling bagus.
Wa amwalut tijarati, dan barang dagangan. Cuman barang dagangan zakatnya ini secara fikih klasik cara ngitungnya beda sama barang dagangan model sekarang. Cara fikih klasik hitung barangnya sama modal yang mau diputar, udah segitu doang. Hitung barang yang mau dijual sama modal yang mau diputar. Ya. Kalau dia sampai 130 juta, maka hitung tuh hari pertama. Setelah 1 tahun, hitung lagi barangnya berapa, taksirannya, sama duit yang diniatkan buat diputar. Kalau sampai nisabnya 130 juta, keluarin 2,5%. Nah, duit yang udah dikasih ke istri, duit yang udah dibeliin motor, dibeliin mobil, enggak dihitung. Yang dihitung hanya sisa barang plus duit yang mau dijadiin buat bisnis. Duit yang udah dikasih istrinya enggak dihitung lagi. Ya, itu bedanya zakat fikih klasik. Sedangkan zakat zaman sekarang, duit yang sudah keluar tetap dihitung. Bedanya di situ saja. Ya, ikut fikih klasik apa fikih sekarang? Klasik aja ya, biar ini ya. Lanjut 2 lagi, warikas harta terpendam. Syaratnya 2, 1 dipendam. Berarti kalau dari atas nggak dipendam. Syarat kedua ada sebelum masa Rasulullah. Syaratnya 2 nih. Ada sebelum masa Rasulullah. Berarti kalau dia nggak dipendam dan ada setelah masa Rasulullah, bukan rikas, namanya luqotoh. Apa namanya? Pakai H ya, jangan pakai K. Luqotoh alias barang temuan. Nah, kalau rikas harus ada sebelum zaman Rasulullah. Misalnya ditulis Romawi, ya 1100 tahun sebelum Masehi, baru namanya rikas. Tapi kalau nemunya di atas sudah zaman Rasulullah, namanya luqotoh, barang temuan. Ambil, umumin setahun, nggak ada yang ngaku, jadi milik kita. Nemu dompet di masjid, masjidnya di Paru, begitu dibuka isinya 50.000, dia bawa ke Kebayoran. Kata ulama fikih, diumumin dalam seminggu setiap hari. Besoknya seminggu sekali, besoknya sebulan sekali, besoknya 6 bulan sekali. Nemu dompetnya di mana tadi? Di Paru. Berapa isinya? Rumahnya di Kebayoran. Kudu ngumumin di tempat dia nemu setiap hari selama seminggu. Biar ke Parunya ini berapa duit? Ya, biar ke Paru berapa duit? Makanya besok-besok kalau nemu lihatin dulu. Wah, 200. Ngumumin seminggu. Aja ngirit tekor. Ya, kalau nemunya banyak baru ambil. Namanya luqotoh. Nemu barang, syaratnya lagi kalau nemu barang bukan di tempat milik dia, tempat umum. Kalau nemu barang di tempat milik orang lain, namanya bukan nemu, nyolong namanya. Usah saya nemu motor di mana? Di garasi, gitu. Itu namanya bukan nemu, di parkiran, gitu ya. Itu namanya ente nyolong, gitu ya. Nah, ini luqotoh dengan rikas. Tapi kalau rikas harus dari barang pendeman zaman sebelum Rasulullah, baru namanya rikas. Zakatnya paling banyak 20%, beda sama yang lain. Nah, zakat zaman sekarangnya rikas ini adalah hadiah. Maka zakat hadiah pajak ditanggung pemenang, 20% ya. Dan yang terakhir adalah zakat barang tambang, emas dan perak yang ditambang seukuran nisab 85 gram emas. Ya. Dan satu zakat lagi adalah zakat fitrah. Mulai dikeluarkan 1 Ramadan besok. Boleh, ada yang sudah mengeluarkan 1 Ramadan, meskipun panitia biasanya ngumumin tengah Ramadan ya. Ya, tengah Ramadan mulai buka. Tapi ngasihnya sendiri apa ke amil? Ke amil lebih baik daripada ngasih sendiri. Karena amil yang lebih tahu mana yang paling miskin. Kalau kita ngasih sendiri kan kita pasti kasih yang kita kenal. Semua orang ngasih yang kenal, ada orang miskin ada yang kenal, gimana? Siapa yang ngasih kesian? Maka zakat ke amil lebih afdol ya, lebih afdol. Meskipun kalau mengeluarkan sendiri dia
boleh juga ya. Ada orang yang nggak wajib bayar zakat fitrah. Satu orang yang nggak mampu, nggak punya makan sehari semalam. Yang kedua, istri kaya, suami kere. Ada nggak kira-kira begini? Istri kaya raya, suaminya melarat, dan istrinya soleha. Kan jarang-jarang ya hadirin ya. Ya, abang ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Kan begitu ya. Ini berarti istri soleha luar biasa nih. Ya, udah kaya raya, punya suami kere, taat lagi. Ini nggak wajib bayar zakat. Kenapa nggak wajib? Istrinya kaya, nggak wajib. Orang saya punya suami, tanggung suami saya, kata istrinya. Kenapa suaminya nggak wajib? Ya suaminya kere, nggak punya duit. Ini contoh keluarga yang nggak wajib bayar zakat. Istri kaya raya, suami kere. Tapi istrinya sunnah buat ngasih ke suaminya. Pak, sini pak. Bapak kan kere nih pak. Jangan dong, gitu ya. Nyinggung gitu ya. Nih, Umi kasih nih, Ibu kasih nih. Dah sana ke masjid bayar zakat fitrah. Boleh, pahalanya besar. Itu buat istri. Sama kayak nafkah. Ya. Kalau istrinya punya duit, suaminya gak punya duit, boleh istrinya ngasih ke suaminya, boleh. Ya. Pak, nih uang belanja hari ini mama kasih deh. Ya, bagi dikasih, sini pak itu kan uang belanja, balikin lagi gitu ya. Catat boleh. Ya. Atau kalau nggak mau ngasih, pinjemin juga boleh, pinjemin. Istri boleh pinjemin ke suaminya. Ya suaminya kira ini dipinjemin boleh. Saya pernah lagi mau ngisi bensin, lupa bawa dompet. Ya karena di dekat rumah di belakang WC itu ada pom bensin. Begitu pas sampai pom bensin lupa bawa HP, lupa bawa ini, yang akhirnya istrinya saya pinjam dulu. Pinjam dulu 200 mau ngisi, saya isi gitu ya. Ternyata ada pas 3 hari dia masih ingat tadi. Tapi katanya kan kemarin pinjam duit 200, ingat aja. Padahal saya kira agak ingat gitu ya. Saya gantiin katanya, udah saya gantiin 200. Kok 200? Kan kemarin pinjamnya 200. Itu kan 2 hari yang lalu, sekarang udah naik jadi 400 kan. Waduh, ajaran dari mana ini? Akhirnya besok-besok pas saya mau minjem lagi, mau minjem dulu nggak? Enggak, saya nggak minjem lagi ya. Tapi boleh kalau istri mau minjemin ya, mau minjemin ke suaminya ya. Hanya saja dalam mazhab Imam Syafi'i memang zakat fitrah ini harus bahan makanan pokok, nggak boleh duit. Kalau mazhab Syafi'i, makanya ada di masjid-masjid tuh ya yang buka stand ada berasnya. Pernah lihat nggak? Yeah. Ada masjid, ada bangku, ada berasnya. Itu berasnya buat apa tuh? Buat dijual. Jadi orang datang bawa duit. Bapak mau ikut mazhab Syafi'i apa mazhab Hanafi? Tanyain ya. Saya mau ikut mazhab Syafi'i, Pak. Baiklah, nih saya punya beras nih. Beli dulu. Ya, saya jual berasnya, dia beli. Kan berarti sekarang berasnya punya dia. Nah, Bapak kan udah punya beras tuh. Sini dah bayar zakat fitrah. Berarti dia bayar zakat fitrah pakai beras. Cuman karena transaksi jual beli nggak boleh di dalam masjid. Jadi biasanya standnya ada di luar. Ya, taruh di sini beras. Nanti ada yang datang lagi, begitu lagi beras itu juga padahal. Ya, beras itu juga. Tapi boleh ya dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya nggak ada yang lain. Ya, saya juga heran ya. Bapak mazhabnya apa? Saya Hanafi. Boleh pakai duit, bayar ya. Zakat fitrah 1 sok. 1 sok 4 mud nih terakhir ya. 1 sok 4 mud. Gini nih 1 mud nih. 1, 2, ambil beras sekarang 3, 4. Itu 1 sok. 1 mud segini nih. 1 mud. Kalau nggak percaya cobain di rumah kira-kira. Ya, dapatnya berapa tuh? Kalau penasaran. 4 kali gini ya. Dapatnya berapa? Dulu Rasulullah kalau mau ada zakat begitu. Bismillah. 1, 2, 3, 4. 1 sok 4 mud. Ya. Cuman permasalahannya kata mazhab Hanafi 1 sok itu 4 kilo. Bukan. Kalau mazhab Syafi'i berapa? Pendapat paling kuat 2,75 kilo, bukan 2,5. Pendapat paling kuat 2,75 kilo. Kalau mau aman bayar zakat 3 kilo. Kata Imam Nawawi sekitar 2,7 lebih sedikit. Ya besok-besok bayar kalau pengen pakai mazhab Syafi'i lebih aman 3 kilo. Oh saya mazhab Hanafi 4 kilo berarti Bapak enggak jadi saya Syafi'i aja.
Banyakan gitu ya. Nah, sedangkan fidyah orang yang gak mampu puasa itu 1 mud. Berarti segini 1 mud. Ya, kurang lebih 700 gram 1 liter lah ya. Benar nggak? 0,7 kilo sama dengan hampir kurang lebih 1 liter ya. Cuman yang aneh ya, yang aneh ini terakhir yang aneh di kita kemarin, bahkan saya di Tangsel udah keluar tuh untuk zakat fitrah 50.000, untuk fidyah ada yang 50, ada yang 60.000. Saya ulang, untuk fitrah, di sini berapa fitrah? Udah keluar belum itu? Biasanya berapa? 50.000. Fidyah berapa fidyah? Di situ kagak ada di situnya tuh. Ya, kalau di Tangsel udah keluar, bahkan ada yang 60.000 fidyah. Di mana anehnya? Kan tadi zakat fitrah berapa? 1 sok. Berapa mud 1 sok? 4 mud, sama dengan 50.000. Sedangkan fidyah tadi berapa mud? 1 mud. Kenapa jadi 60.000? Hah? 1 mud. Enggak ada lauknya di situ. Zakat fitrah 1 sok, sedangkan fidyah itu 1 mud. Zakat fitrah pakai ada lauknya enggak? Enggak ada, sama. Fidyah juga enggak ada lauknya. 1 mud, mestinya 10.000. Nanti tanya sama Bapak Basnasnya, bukan urusan saya. Mestinya 10.000. Kalaupun dia mau sunnah, kalaupun dia mau lebih sunnah, kan kelebihannya jadi sunnah tuh, ya, jadi sedekah, harus transparan. Oh itu Pak Ustadz, 60.000 itu makannya pakai rendang 1, ayam bakar 1, telur 1, minumnya es campur. 60.000. Ya boleh, tapi jujur. Ya bapak-bapak, ini fidyah bapak 10.000, 50.000-nya sedekah. Tapi kan nggak bilang begitu. Ya itu salah satu yang saya kritik daripada kebijakan Basnas. Kenapa fidyah jadi 60.000? Padahal hanya 1 mud. Sedangkan fitrah yang 4 mud aja 50.000. Kok dia bisa jadi lebih mahal? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian kita pada kesempatan pagi hari ini yang mengangkat tema tentang fikih zakat, dan banyak sekali yang sudah diterangkan oleh Ustaz. Baik, silakan bagi teman sekalian yang merasa belum paham atau mungkin bisa menanyakan hal di luar tema, dipersilakan. Ada dari ibu, ada Bu Haji Tomo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kalau zakat emas itu kan kurang paling sedikit 85 gram. Kalau mengenai uang itu sama uang kan jutaan gitu. Itu paling sedikit berapa yang harus dijagati? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau uang ikut harga emas murni sekarang emas murni 1.700.000 per gram. Benar ya? Iya. Ini tukang emas apa enggak? 1.700.000 dikali 85, kurang lebih punya duit 144.500.000, dan punyanya udah setahun. 140. Siapa yang punya tabungan 144.500.000 bayar zakat 2,5%. Ya, 2,5%. Gimana begitu 2,5%? Ya kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 100 juta, anggaplah 150 ya. Berarti 2,5 juta ditambah 1.250.000 itu zakatnya. Ya. Jadi kalau diduitin sekitar 145 juta. Ya. Kalau tabungan punya 145 juta, keluarin 2,5%. Tadi catatan saya, jangan ditunda-tunda kalau sudah ada duitnya. Ya, jangan nunggu sampai lebaran. Kesian ya, orang-orang miskin kesian. Mau beli ketupat, mau beli baju baru, ya, dikeluarin entar habis lebaran gitu, kesian. Ya kalau sudah ada keluarin. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bisa ditanya, kalau misalkan diambil zakat di masjid atau di mana aja, kalau malam-malam
masih ada zakat terkumpul, mau baginya kemana sudah kemalaman. Bolehkah dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah dan mal sama peruntukannya 8 asnaf. 8 ini orang semua. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, fisabilillah, ibnu sabil, itu semuanya orang. Gak boleh dipakai buat pembangunan, gak boleh dipakai buat makan sehat, ya, gak boleh dipakai buat renovasi. Apalagi zakat fitrah, zakat malah gak boleh. Ini sering terjadi. Habis khotbah Idul Fitri, alhamdulillah Pak Ustadz, zakat kita sekarang naik. Ya, pendapatan kita hampir 700 juta. Alhamdulillah, orang pada bayar zakat ke sini. Itu hasilnya Pak Ustadz tuh, awning yang di depan. Hah? Dibikin awning yang di depan gitu. Jangan. Ya, kalau wakaf masih boleh produktif, tapi kalau zakat peruntukannya buat orang. Orang kadang salah kaprah. Saya kasih catatan, sedekah ke manusia lebih afdol daripada sedekah ke bangunan. Ibu sedekah buat Masjid An-Nur sama ibu sedekah ke Ustadz Suritno lebih afdol ke Ustadz Suritno. Itu saya belain kan. Jangan lupa 2,5%. Ya. Sebab sedekah sumber daya manusia lebih utama daripada sedekah ke bangunan. Begitu. Ya, banyak orang yang pola pikirnya terbalik tadi. Ya, jadi harus 8 asnaf. Enggak boleh buat renovasi, enggak boleh buat yang lain. Harus 8 asnaf. Ya, wallahu a'lam. Ya, makanya dipisah kalau bisa besok. Mana zakat fitrah, mana zakat mal, mana infak dan sedekah. Ini supaya jangan kacau. Ya, karena zakat fitrah maksimal 1 Syawal. Nah, yang malam tadi kalau misalnya ini belum ada mustahik, transfer aja ke Basnas. Yang zakat fitrah urusan dia udah. Ya kan masih dibuka kan Basnas? Malam masih dibuka ya, transfer aja ke dia udah, urusan dia. 1 Syawal dia kesoloin, dosa dia udah. Jadi yang zakat fitrah harus maksimal 1. Zakat mal boleh lebih dari 1 Syawal zakat mal. Tapi asnafnya sama 8. Infak sedekah baru boleh. Ustadz pendapat yang paling kuat nggak boleh terima zakat. Pendapat yang paling kuat nggak masuk fisabilillah. Ada pendapat yang lemah, Ustadz fisabilillah ada. Tapi pendapat yang paling kuat, Ustadz bukan fisabilillah. Bukan. Saya dapat 30 amplop dari masjid malam takbiran. Ya, dititipin 30 amplop dari masjid. Sama murid saya suruh ambil. Di masjid itu ada titipan 30 amplop. Begitu pas saya sampai rumah 30 tumpul botol itu segini. Saya buka ada stempelnya. Kan kalau zakat distempelin. Amplop pertama ada stempelnya, kedua ada stempelnya, ketiga sampai 30 ada stempelnya. Ya nggak jadi ini mau diuras gitu. Tapi bagi-bagi lagi. Karena Ustadz nggak boleh terima pendapat yang paling kuat. Kalau infak sedekahnya boleh. Yang nggak boleh zakat mal dan zakat fitrah. Allahu a'lam. Baik, masih ada lagi? Ibu satu lagi di belakang. Oh, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apakah harta warisan orang tua itu wajib zakat? Dan kalau misalkan itu wajib zakat berapa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah hasil usaha kita jasa wajib zakat dan itu masuknya kemana? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Harta warisan, harta yang dijual tidak ada zakatnya. Tidak ada. Ibu jual mobil, meskipun mobilnya harga 1 miliar, enggak ada zakatnya. Ibu dapat tanah warisan, meskipun 100 hektar, enggak ada zakatnya. Ibu jual tanah 100 hektar, dapat ratusan miliar, enggak ada zakatnya. Karena jual beli enggak wajib zakat. Yang wajib zakat jualan. Ini bedanya. Saya jual mobil karena saya pengen ganti yang baru, udah tua mobil saya. Saya jual 200 juta, enggak ada zakatnya. Saya jual mobil enggak ada zakatnya. Ya. Kawan saya jual beli mobil second, kena ya zakat. Bisa nggak bedainnya? Bisa ya? Saya jual enggak ada zakatnya. Saya terima waris enggak ada zakatnya.
meskipun warisannya puluhan hektar, nggak pernah ada zakatnya, ya. Nah, yang kedua tadi jasa, ya, barang dan jasa. Dalam fikih klasik zakat jasa tidak ada. Yang tadi kan 6 ada, kan tadi 6 yang saya sebutin tadi. Peternakan, emas dan perak, pertanian, nggak ada. Pertambangan emas dan perak ditambah, nggak ada jasa. Nah, yang ada fikih kontemporer sekarang. Kata fikih kontemporer, jasa itu masuk ke dalam harta yang wajib dizakati, ya. Cuma ulama ada yang mengatakan jasa ini masuknya ke yang mana, yang 6 tadi, karena dasar zakat 6. Apa dia masuknya ke dalam barang dagangan, apa dia masuknya ke pertanian? Kalau dia masuk barang dagangan maka nisabnya emas. Kalau masuk ke pertanian maka nisabnya 650 kilo. Barang dan jasa seperti zakat profesi ini 2. Boleh ke pertanian, boleh ke barang dagangan. Boleh nggak yang ketiga saya ikut fikih klasik aja? Silakan, boleh. Berarti barang jasa profesi tidak ada zakat. Saya ikut fikih klasik aja lah, nggak ada zakatnya. Silakan. Atau kalau mau lebih aman ya sudah, bayarkan sajalah, ikut basnas. Kalaupun nanti ternyata di akhirat bukan zakat, menjadi sedekah, begitu ya. Tapi sama besarannya 2,5% jasa tadi, begitu. Wallahu a'lam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah beranjak siang, oleh karena itu Pak Ustaz di akhir sesi untuk memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau sudah ada uangnya, sudah ada nisab dan haulnya, jangan nunggu bulan Ramadan atau nanti 1 Ramadan, jangan nunggu Lebaran. Hitung-hitunglah harta kita sebelum nanti dihitung oleh Allah. Dan kalau sudah sampai, segera keluarkan, segera kasih. Kalau ibu tidak paham, datang saja ke masjid, ya, samperin Ustadz Suritno. Tapi jangan lupa tadi 2,5%. Ya, hitung-hitunglah. Kalau ibu masih belum paham, nanti Ustadz Suritno insya Allah yang menghitungkannya. Mumpung badan masih sehat, mumpung umur masih ada, kesempatan masih ada. Karena orang yang meninggal cita-citanya pengen sedekah pertama kali. Laula akhortani ila ajalin qarib, sekiranya aku bisa hidup sebentar, fa as-saddaqo, maka aku mau bersedekah. Itu cita-cita orang mati pertama. Karena kata ulama, pahala sedekah, pahala zakat, pahala orang mengeluarkan harta itu di kuburan udah dapat, nggak perlu nunggu di akhirat. Mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa orangnya pada sehat semua, rezekinya juga tambah banyak, tambah berkah, dan Allah berikan kemauan dalam hati untuk mau mengeluarkan daripada sebagian hartanya, terutama zakat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidatina wa talibatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa la dhayr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada yang sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan pagi hari ini.